Bisa dibilang tahun 2020 ini adalah tahun yang berat. Bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk semua negara di seluruh dunia. Questioning the seriousness of the pandemic and India scorns will take And then care of all politically, she needs got all for the the 16 Indian regional. partial lockdown to dictate or enable businesses corporate retreats or annual Jika beberapa general bulan meetings. terakhir semua negara terfokus untuk menangani pandemi COVID-19 yang mematikan, kini ada efek domino dari pandemi ini yang gak kalah mematikan, yakni resesi ekonomi. Beberapa hari yang lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan bahwa Indonesia dipastikan mengalami resesi pada kuartal 3 tahun 2020 ini. Indonesia nggak sendirian. Setidaknya sampai video ini dibuat, ada 14 negara yang memasuki fase resesi. Beberapa di antaranya adalah Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Singapura, dan Korea Selatan. Resesi adalah penurunan yang signifikan dalam kegiatan ekonomi dan berlangsung selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Resesi terjadi ketika suatu negara mengalami naiknya tingkat pengangguran, produk domestik bruto negatif, menurunnya pendapatan penduduk dan manufaktur yang berkontraksi untuk periode yang panjang. Berdasarkan sejarah, ini bukanlah pertama kalinya Indonesia mengalami resesi. Pada tahun 1998, ketika terjadi krisis moneter di seluruh Asia, Indonesia bahkan menjadi negara yang mengalami resesi terparah se-Asia Tenggara. Dampak dari resesi itu juga nggak main-main, karena resesi itu menjadi pemicu utama tumbangnya kekuasaan Orde Baru yang sudah berkuasa di Indonesia sejak 1965. Pada saat itu, rupiah yang awalnya berada di level Rp4.850 per dolar Amerika Serikat di tahun 1997, kemudian meluncur cepat ke level terendahnya di Rp16.650 per dolar Amerika Serikat di tahun 1998. Resesi yang terjadi di tahun ini dapat dipastikan karena dampak dari adanya pandemi COVID-19. Tapi selain itu, apa aja sih yang bisa menyebabkan terjadinya resesi? Resesi ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, guncangan ekonomi yang mengganggu kinerja finansial. Seperti contohnya yang terjadi di tahun 1970-an. Saat itu OPEC pernah memutuskan pasokan minyak ke Amerika Serikat tanpa pemberitahuan dan itu menyebabkan resesi di negara Amerika dan beberapa negara maju lainnya. Kedua, hutang negara yang berlebihan. Hutang yang berlebihan ini dapat meningkat ke titik di mana suatu negara kesulitan untuk membayarnya. Ketiga, gelembung ekonomi. Konsep dasar dari gelembung ekonomi ini mengacu pada situasi di mana harga suatu produk atau aset dalam segmen pasar tertentu mengalami kenaikan nilai atau harga secara nggak wajar dan dalam waktu yang relatif cepat. Ketika gelembung ekonomi itu meletus dan suatu negara nggak siap dengan kondisi itu, maka akan terjadi panic selling yang tentunya dapat menghancurkan pasar dan menyebabkan resesi. Dua penyebab lainnya adalah inflasi dan deflasi yang terlalu tinggi. Dua hal tersebut dipicu oleh tingginya ketidakseimbangan antara permintaan dan penyediaan barang atau jasa di suatu negara. Terakhir, karena adanya perubahan teknologi. Ternyata nggak selamanya perkembangan teknologi ini membawa dampak yang positif. Berbagai penemuan dalam teknologi dapat menimbulkan resesi. Misalnya pada abad ke-19, banyak teknologi yang ditemukan untuk menghemat tenaga kerja. Akibatnya, banyak pekerja yang di-PHK dan ekonomi menjadi sulit pada masa itu. Efek resesi ini bersifat domino pada sektor ekonomi. Misalnya, ketika investasi anjlok, maka akan banyak karyawan yang di-PHK. Jika banyak PHK, maka akan menurunkan produksi barang atau jasa yang juga akan menurunkan PDB nasional. Jika nggak ditangani, maka akan menimbulkan efek macetnya kredit, inflasi neraca cadangan minus, dan berkurangnya cadangan devisa negara. Dalam skala real, resesi ini akan membuat banyak orang kehilangan rumah karena nggak sanggup bayar cicilan dan daya beli melemah. Jika daya beli melemah, maka akan banyak bisnis yang terpaksa harus gulung tikar. Secara umum, jika suatu negara mengalami resesi, hal yang sebisa mungkin dilakukan adalah nggak menambah hutang negara. Lebih baik lagi jika mampu membayar sebagian dari hutang itu.
Kemudian berusaha untuk terus mencari stimulus yang paling efektif agar aktivitas ekonomi tetap berjalan. Setiap negara punya kebijakannya masing-masing untuk menangani resesi ini, seperti misalnya Singapura, yang hampir menghabiskan 100 miliar dolar Singapura atau setara dengan 1.100 triliun rupiah untuk menstimulus ekonomi akibat pandemi COVID. Uang tersebut digelontorkan oleh pemerintah Singapura untuk membantu bisnis dan rumah tangga dalam menghadapi dampak ekonomi dari pandemi corona. Begitupun dengan pemerintah Indonesia yang mengalokasikan dana sebesar 607,5 triliun rupiah untuk pemulihan ekonomi nasional yang dialokasikan untuk perlindungan sosial, insentif untuk dunia usaha, stimulus untuk UMKM, dan korporasi. Sedikit atau banyak, resesi ekonomi ini akan punya dampak langsung pada kehidupan kita sehari-hari. Maka ada baiknya kita mengantisipasi dan mempersiapkan beberapa hal, seperti menyiapkan dana darurat, menghindari kredit untuk hal-hal yang konsumtif atau hal-hal yang nggak terlalu kita perluin, jangan boros, malah kalau bisa sisihin uang kita untuk nabung, dan beli produk UMKM agar perputaran ekonomi dalam negeri tetap bisa berjalan. Sekian video kali ini, semoga videonya bermanfaat, dan untuk kamu yang punya pertanyaan, tulis aja pertanyaan kamu di kolom komentar di bawah ini, karena siapa tahu pertanyaan kamu akan dibahas di video kuriositas selanjutnya. Jangan malu bertanya, karena bertanya itu baik. Jangan lupa pakai masker dan jaga kesehatanmu ya. Dah.